Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan serta nikmat iman dan Islam yang masih ada pada diri kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai suri tauladan bagi kita semua. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi metode numerik, yaitu integrasi numerik, yang dimana integrasi numerik ini adalah teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk menghitung nilai aproksimasi dari integral tertentu, terutama ketika integral tersebut tidak dapat dihitung secara analitik. Maka metode ini sangat berguna di mana fungsinya yang akan diintegrasikan mungkin rumit, atau hanya diketahui dalam bentuk data diskrit, maka diperlukan menggunakan metode numerik. Nah, di sini untuk klasifikasi konsep dari materi integrasi numerik, yang tentunya ada deskripsi masalah, kemudian ada metode integrasi numerik yang di dalamnya terdapat integral Riemann, kemudian ada Gauss kuadrat, kemudian ada trapesium, kemudian ada Simpson. Nah, tentu dalam Gauss kuadratur terdapat Gauss Lengre 2 titik, kemudian Gauss Lengre 3 titik. Kemudian pada trapesium terdapat trapesium Piast ini, kemudian trapesium N Piast. Kemudian dalam Simpson ini terdapat Simpson sepertiga, kemudian ada Simpson 3/8. Nah, di sini untuk deskripsi masalah integrasi numerik. Di sini integral itu mencari luas daerah yang tidak beraturan, yang dimana untuk bentuk persegi ini rumusnya itu S kuadrat, sedangkan ini bentuk limas itu P1 tambah P2 per 2 dikali T. Nah, kemudian untuk rumus dari persegi panjang itu panjang dikali lebar, untuk segitiga itu 1/2 AT. Nah, di sini terdapat lingkaran yaitu P dikali R kuadrat. Nah, kemudian di sini ada bangunan yang dilihat tidak beraturan ketika A1, A2, A3, A4, A5. Nah, itu rumusnya seperti ini. A-nya sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Ini trapesium. Nah, kemudian untuk integral numerik kita melakukan aproksimasi. Kita melakukan pendekatan. Jadi aproksimasi itu sebuah pendekatan untuk mendekati luasan yang sesungguhnya. Kita meminimumkan galatnya, errornya. Nah, seperti ilustrasi dari gambar ini, ada lingkaran, yang terdapat lingkaran ini ada persegi. Nah, kemudian kita aproksimasi, kita dekati luasannya sehingga dia mulus untuk perseginya ini di dalam sebuah lingkaran. Begitupun dengan ilustrasi di bawah ini, dalam persegi terdapat lingkaran, kemudian kita dekati lagi sehingga dia mulus, ya, seperti ini. Nah, integral tentu secara umum ini merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Nah, integral tentu itu rumusnya seperti ini, simbolnya seperti ini. Integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Kemudian integral tentu yang memiliki batas bawah, batas atas. Batas bawahnya a, kemudian batas atasnya b. Integral a b fx dx sama dengan fb dikurang fa. Nah, untuk proses integrasinya ini kita melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Kemudian pengintegralan pada numerik ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran atau aproksimasi
pendekatan dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, di sini untuk metode integral Riemann di mana luasan yang dibatasi oleh Y sama dengan fx dan sumbu x. Kemudian luasan dibagi menjadi n bagian pada range selang A, B dengan titik bagi menjadi x1, x2, x3 sampai xn dikurang 1. Sehingga untuk A sama dengan x0 ini lebih kecil x1, lebih kecil x2, lebih kecil x3, lebih kecil sampai lebih kecil xn kurang 1, lebih kecil xn sama dengan b. Kemudian untuk himpunan n-nya ini bagian disebut partisi selang, partisi-partisinya nanti. Nah, untuk p-nya sama dengan himpunan dari x1, x2, x3 sampai xn. Kemudian p-nya ini tidak semua berukuran sama. Nah, p-nya tidak berukuran semua tidak semua berukuran sama p-nya. Untuk selang yang paling panjang disebut norm partisi. Nah, seperti ini simbolnya. Kemudian panjang bagian berturut-turut dinamakan delta x dengan delta x-nya ini sama dengan xn dikurang xn min 1 kurang 1. Nah, untuk ilustrasi gambarannya seperti ini. Yang pertama kita lihat bahwa ada koordinat kartesius, kemudian ada partisi-partisi atau balok yang berjejer seperti ini. Kemudian terdapat suatu fungsi grafik yang merah ini yang melengkung. Nah, kemudian kita dekati lagi sehingga error-error yang terdapat pada gambar ini itu semakin kecil. Nah, hasilnya seperti ini gambarnya. Kita perbanyak lagi atau kita dekati lagi aproksimasi sehingga dia terlihat seperti ini. Itu makin mulus nantinya, errornya akan sedikit. Nah, kemudian untuk menghitung LI atau luas setiap persegi panjang di mana LI-nya ini sama dengan fxi delta xi. Kemudian untuk jumlah keseluruhan adalah jumlah LI itu dapat dituliskan sebagai ini. L-nya sama dengan L0 ditambah L1 ditambah L2 ditambah sampai dengan Ln. Itu sama dengan seperti ini, fx0 delta x0 ditambah fxi dikali delta x1 ditambah x2 delta x2 ditambah sampai ditambah fxn dikali delta xn. Itu sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai n fxi dikali delta xi. Nah, karena ini p-nya menuju 0 ke 0, maka akan dilimitkan. Kita akan limitkan menjadi limit p-nya ini menuju 0 sigma i sama dengan 0 sampai n fxi delta xi. Untuk deltanya itu delta 0-nya sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan sampai delta n sama dengan h. Kemudian diperolehlah rumusan dari integral Riemann ini, yaitu h sigma i sama dengan 0 sampai n f xi sama dengan integral batas bawah a sampai batas atas b fx dx. Nah, kemudian dalam integral Riemann terdapat beberapa, yaitu Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Yang dimana Riemann kiri ini kita bisa lihat ilustrasi dari gambar bahwa ada sebuah partisi-partisi x0, x1, x2, x3, x4, x5 dalam garis-garisnya ini, yang dimana dalam grafik fungsinya ini, garis fungsinya itu memotong di sebelah kiri, di sudut kiri, sehingga seperti ini. Sehingga untuk rumusannya itu integral a sampai b fx dx sama dengan h sigma i sama dengan 0 sampai n dikurang 1 fxi. Nah, kemudian untuk Riemann kanan dalam grafik ini, ilustrasi grafiknya, kita dapat lihat bahwa dia bertemu atau dalam garis ini, lingkungan ini itu memotong di sebelah kanan, ujung sebelah kanan. Nah, seperti ini di partisi-partisi x1, x2, x3, x4, x5, x6.
dengan rumusannya itu integral A sampai B fx dx sama dengan H sigma I sama dengan 1 sampai N fxi. Kemudian Riemann tengah. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk Riemann tengah, ilustrasi dari gambarnya kita bisa lihat di sini dia berfotokan di tengah-tengah dari partisi ini, balok-balok ini. Nah, sehingga untuk rumusannya ini dimana xi sama dengan bar xi sama dengan 1/2 xi kurang 1 ditambah xi. Nah, rumusannya itu integral A sampai B fx dx H sigma I sama dengan 0 sampai N f bar xi. Nah, kemudian algoritma dari metode integral Riemann, dimana untuk menginputnya itu A, B fx dan jumlah segmen, kemudian hasilnya outputnya itu hasil integrasi. Kemudian langkah-langkahnya di sini kita pertama definisikan fungsi fx, kemudian yang kedua tentukan batas bawah dan batas atas integrasi, kemudian kita hitung hanya itu sama dengan B dikurang A per N, kemudian kita hitung L nya itu sama dengan H sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Itu algoritma metode integral Riemann. Nah, di sini kita punya contoh, yaitu cari luas wilayah daerah di bawah kurva fx diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya langsung saja kita masukkan rumus, dimana sesuai dengan soal yang diberikan, dimana batas bawahnya itu 0, kemudian batas atasnya itu 2. Kemudian masukkan juga fungsi yang diberikan sehingga didapatkan seperti ini, maka L nya itu sama dengan 20/3. Nah, kita operasikan, kemudian kita selesaikan, uraikan sampai mendapatkan L sama dengan 20/3. Yang dimana kita bisa lihat di sini ilustrasi gambarnya, yang ini sebuah garis lengkung, yang dimana didapatkan di sini untuk batasnya itu 0 dan 0 ya sampai dengan 2. Nah, nah, kemudian untuk contoh soal selanjutnya dengan penjumlahan Riemann kanan, estimasi luas di bawah kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 pada rentang nilai x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 itu menggunakan 4 persegi panjang. Nah, kita menggunakan 4 nanti partisi. Nah, diketahui tadi bahwa fungsinya itu x kuadrat ditambah 2, kemudian a nya sama dengan 0, b nya sama dengan 2, dan n nya sama dengan 4. Itu jumlah partisinya. Ini h, maka untuk h nya itu sama dengan b dikurang a per n. Jadi kita substitusikan, masukkan 2 dikurang 0 per 4 sama dengan 0,5. Kemudian yang ditanyakan itu luas pendekatan Riemann kanan. Nah, di sini kita jawab sesuai dengan rumus di sini. Kemudian rumus area, luasan di sini, sehingga kita bisa lihat pada tabel ya ada alas, nah tinggi, luas, dan ya tentunya kita dapatkan untuk jumlah luasnya itu 7,75. Nah, dalam operasinya kita dapatkan seperti ini, dimana untuk L1 kita dapatkan 1,125, untuk L2 nya itu kita dapatkan 1,5, luas L3 nya itu sama dengan 2,125, L4 nya itu 3. Kemudian jumlahkan semua area, luas areanya itu kita dapatkan 7,75. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan errornya, dimana kita tentukan errornya itu luas sebenarnya dikurang luas pendekatan per luas sebenarnya dikali dengan 100%. Nah, kemudian kita dapatkan 16,12%. Nah, untuk ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah,
terdapat di Riemann kanan bahwa dari garis yang melengkung ini itu memotong atau ketemu dari kanan tentunya. Nah, kemudian ini script MATLAB-nya nanti kita akan bahas. Kita lanjut, ya hasil plotnya seperti ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua dengan penjumlahan Riemann kiri, nah kita menggunakan Riemann kiri, estimasi luas sesuai sama halnya tadi dengan soal sebelumnya. Nah, sama, diketahuinya pun sama. Kita operasikan sesuai dengan algoritma yang telah tadi saya jelaskan. Dan di sini yang didapatkan untuk L1-nya itu sama dengan 1, L2-nya itu sama dengan 1,125, L3-nya itu sama dengan 1,5, L4-nya itu sama dengan 2,125. Kemudian untuk luas areanya itu kita jumlahkan sehingga mendapatkan 5,75. Kemudian kita hitung atau cari errornya dengan rumus yang sama sehingga didapatkan 13,7%. Nah, ini ilustrasi dari gambar dari Riemann kiri. Tentunya dari partisi-partisi yang ada, dia memotong pada garis lingkungan ini, memotong di sebelah kiri, sudut kiri ya. Ini skripnya nanti kita bahas. Kemudian untuk Riemann tengah, nah di sini sama halnya tadi soalnya, kita menentukan Riemann tengahnya. Di sini untuk L1-nya kita dapatkan yaitu 1,03125, L2-nya kita dapatkan 1,28125, kemudian L3-nya kita dapatkan 1,78125, kemudian L4-nya kita dapatkan 2,53125. Kemudian kita jumlahkan dari luas ini sehingga dapatkan 6,625. Kemudian kita hitung errornya, yaitu kita dapatkan 0,625%. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Dari gambar kita lihat dia grafik ini, garis ini itu memotong di tengah-tengah dari partisi ini. Nah, ini script MATLAB-nya. Kemudian kita masuk pada metode trapesium. Nah, di sini kaidah trapesium itu satu bias yang merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini ya kurva lengkungan dari fungsi fx-nya ini digantikan oleh garis lurus seperti ya pada gambar samping. Terdapat suatu interval A sampai B di mana fungsi fa fb-nya ini ya seperti ini. Kemudian terdapat garis lingkungan fungsinya ini, fungsinya yang memotong fa dan fb. Nah, luasan bidang di bawah fungsi fx ini antara nilai x sama dengan a dan x sama dengan b. Pendekatan dilakukan dengan satu bias, yaitu trapesium. Berdasarkan rumus geometri kita peroleh integral a sampai b fx dx kurang lebih sama dengan b dikurang a dikali dengan fa ditambah fb per 2. Seperti ini kita dapatkan rumus geometrinya. Nah, untuk menguraikan kesalahan yang terjadi pada gambar satu tadi, maka kurva lingkungan ini didekati oleh sejumlah garis lurus sehingga terbentuk banyak bias seperti pada gambar 2. Nah, maka kita potong sehingga dapatkanlah seperti ini. Nah, pada gambar 2 panjang biasnya itu adalah sama, yaitu delta x. Delta x apabila terdapat n bias, berarti panjang masing-masing biasnya itu adalah delta x sama dengan b dikurang a per n. Dengan batas-batas bias itu diberikan notasi x0 sama dengan a, x1, x1, x2, sampai dengan xn sama dengan b. Nah, di sini ada integral total dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Integral total
Sehingga dapatkan I-nya itu sama dengan delta X per 2 kemudian dikalikan dengan fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 fxi ditambah fn. Nah, di sini terdapat algoritma metode trapesium yang kita masukkan inputnya itu A, B, fx dan jumlah segmen, kemudian ada outputnya itu hasil dari integrasi. Dan langkah-langkahnya, yang pertama kita definisikan fungsi fx, yang kedua kita tentukan batas bawah dan batas atas integrasi, yang ketiga kita tentukan jumlah pembagi n, kemudian yang keempat kita hitung h sama dengan b dikurang a per n, kemudian yang kelima kita hitung luasnya ini sama dengan h per 2 f0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 n dikurang 1 f1 ditambah fn. Nah, contoh kita di sini hitunglah integral dari 0 sampai 4 e pangkat x dx dengan kaidah trapesium 1 bias. Penyelesaiannya dengan cara numerik tentu seperti ini sesuai dengan rumus tadi yang didapatkan, sehingga dapatkan itu integral a sampai b fx dx itu kurang lebih sama dengan 111,196. Nah, seperti itu. Nah, ini script untuk MATLAB-nya. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya itu hitung integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium selang H sama dengan 0,1. Untuk penyelesaiannya kita bisa lihat di sini tabel ada x dengan fx. Nah, kemudian kita masukkan rumus yang terdapat di luas, yaitu delta x per 2 fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai n dikurang 1 fxi ditambah fxn. Nah, kemudian kita substitusi, masukkan sesuai dengan tabel yang diberikan. Kita gunakan tabel. Nah, sehingga dapatkan itu 1,005. Kalau kita menggunakan metode analitik, maka kita akan temukan dari integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx itu sama dengan 1 kita dapatkan. Kita operasikan seperti ini. Ada galatnya itu 0,005. Nah, kemudian kita masuk pada integrasi Simpson sepertiga. Nah, dimana untuk pendekatan yang digunakan adalah fungsi parabola. Nah, seperti koefisien 1, 2, 1. Kemudian metode ini merupakan pengembangan metode integrasi trapezoida. Hanya saja pembagiannya ini bukan trapesium tetapi dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Nah, seperti ini akan ada sebuah garis lengkung seperti ini, yang dimana terdapat juga seperti ini gambarnya, dan tentu akan ada dua trapesium. Dengan aturannya seperti ini, kita dapatkan delta x per 2 fxi dikurang 1 ditambah fxi, kemudian kita tambahkan delta x per 2 fxi ditambah fxi ditambah 1 dengan aturan Simpson. Jadi titik tengah ini berbobot 2, maka L nya ini sama dengan delta x per 3 fxi kurang 1 ditambah 2 fxi, kita jumlahkan delta x per 3 2 fxi ditambah fxi tambah 1, kemudian kita dapatkan itu delta x per 3 fxi ditambah 4f ya, ditambah f xi ditambah 1. Nah, di sini kita menggunakan pembobot di titik tengah. Nah, kita dapatkan untuk integral a sampai b fx dx itu sama dengan, kita masukkan dari batas x dari x0 sampai x2 fx dx ditambahkan dari integral x2 sampai x4 sampai kita tambahkan integral xn
min 2 sampai xn fx dx. Nah, untuk ilustrasi gambarnya seperti ini untuk pembobotan di titik tengah. Nah, kemudian kita operasikan, nah seperti ini, kemudian didapatkan hasil seperti ini, yaitu L sama dengan delta X per 3 fx0 ditambah 4 sigma I itu sama dengan ganjil sampai n dikurang 1 fxi ditambah 2 sigma I nya sama dengan genap, ya dengan genap, n dikurang 2 sampai n dikurang 2 fxi ditambah fxn. Kemudian masuk pada algoritma metode Simpson sepertiga, di mana algoritmanya itu kita masukkan input A, B, fx, kemudian jumlah segmen. Kemudian untuk pengeluarannya, outputnya itu hasil dari integrasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Kemudian yang kedua, hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga, kita mencari luas metode Simpson sepertiga N bias dengan, ya tentunya yang kita dapatkan tadi seperti ini. Kemudian kita hitung hasil akhir penjumlahan. Nah, kita masuk pada contoh. Kita hitung integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson sepertiga dengan selang H sama dengan delta X sama dengan 0,1, dimana diberikan suatu tabel lagi seperti ini. Kemudian kita gunakan rumus to L seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dari tabel tabel ini, nah, sehingga dapatkan yaitu sama dengan 1. Nah, kemudian untuk metode analitiknya seperti ini, itu integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx sama dengan 3x pangkat 3. Dari ini kita substitusi 1 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 itu sama dengan 1. Script MATLAB-nya. Kemudian kita lanjut pada integrasi Simpson 3/8. Nah, di sini metode ini merupakan mirip dengan Simpson sepertiga, namun pendekatan yang kita gunakan itu fungsi kubik dengan koefisien 1, 3, 3, 1. Dengan ilustrasi gambar seperti ini, terdapat 2 titik dari garis yang diketahui, garis yang fungsinya ini dengan L luasnya ini. Nah, maka dengan aturan trapesiumnya itu L sama dengan delta X per 2. Nah, di fx0 ditambah fx1, kemudian jumlahkan delta X per 2 fx1 ditambah fx2 ditambah delta X per 2 fx2 ditambah fx3. Nah, kemudian kita gunakan aturan Simpson 3/8 dengan titik tengah berbobot 3. Nah, maka didapatkan L-nya itu sama dengan 3/8 delta X fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3. Nah, kemudian seperti tadi ilustrasi gambarnya dengan pembobotan titik tengah, maka di sini kita lihat ya, untuk integral A sampai B kita jumlahkan dari 0 sampai 3 bobot, maka dari integral x0 sampai x3 fx dx ditambah integral x3 sampai x6 fx dx ditambah integral xn dikurang 3 xn fx dx. Kemudian kita operasikan, uraikan sehingga mendapatkan L-nya sama dengan 3/8 delta X fx0 ditambah 3 sigma I di sini 369 sampai n dikurang 1 fxi ditambah 2 I nya sama dengan 369 sampai n dikurang 3 fxi ditambah fxn. Jadi ini rumus yang kita dapatkan dari integrasi Simpson 3/8. Lanjut untuk algoritmanya,
metode Simpson 3/8 ini yang kita masukkan A, B, fx dan jumlah segmen. Kemudian outputnya tentu hasil dari integrasi. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B. Kemudian yang kedua, kita hitung lebar segmen dengan H sama dengan B dikurang A per N. Kemudian kita mencari luas metode Simpson 3/8 NPS dengan tentu tadi hasil dari operasi atau penguraian dari rumus integral Simpson 3/8. Kemudian kita hitung hasil akhir penjumlahan. Di sini diberikan contoh sama halnya tadi dengan kita menggunakan metode Simpson 3/8 dari selang H sama dengan delta X sama dengan 0,2. Tentu kita masukkan rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusi masuk, maka hasil yang diperoleh itu 27. Nah, kemudian kita menggunakan metode analitik. Kita menggunakan metode analitik sehingga kita dapatkan dari integral 0 sampai 3x pangkat 3 dx itu sama dengan x pangkat 3, di mana 0 dan 3 nya ini. Nah, sini 3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, kita masuk pada metode Gauss kuadratur. Nah, di sini metode Newton Cotes atau trapesium Simpson itu menuju berdasarkan titik diskrit dengan batasan bahwa hanya ini sama, baru luas dihitung dari A sampai B. Kemudian itu akan mengakibatkan error yang dihasilkan cukup besar. Dengan metode Gauss kuadratur menuju nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsinya pada beberapa titik tertentu. Dan di sini kita misalkan menggunakan kaidah trapesium untuk menghitung integral min 1 sampai 1 fx dx, maka daerah integrasi dalam selangnya itu min 1,1 yang dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya seperti ini. I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx kurang lebih sama dengan h per 2 f1 ditambah f min 1 kurang lebih sama dengan f1 ditambah f min 1. Ini untuk a nya dengan h1 dikurang min 1 sama dengan 2. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Terdapat sebuah garis ya berbentuk trapesium, bentuknya seperti ini. Nah, dari persamaan A di samping dapat kita tulis sebagai I-nya itu kurang lebih sama dengan C1 FA ditambah C2 FB. Nah, ini B-nya, kemudian dengan A sama dengan min 1, B sama dengan 1, C1-nya itu sama dengan C2 sama dengan 2 per 2 itu sama dengan 1. Maka nilai integrasi numerik cukup diperoleh dengan menghitung nilai fungsinya saja pada beberapa titik tertentu. Nah, kemudian kita ada sebuah garis lurus, kita tarik menghubungkan dua titik sebarang pada kurva Y sama dengan fx. Dari titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurusnya itu menyeimbangkan galatnya, galat positif dan galat negatifnya. Nah, dari luas daerah yang dihitung adalah luas daerah di bawah kurva, luas daerah di bawah garis lurus yang dinyatakan sebagai ini. Sebagai ilustrasi gambarnya seperti ini, dengan C1, C2, X1 dan X2-nya itu adalah sebarang nilai. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Untuk A-nya seperti ini. Dari gambarnya ini kita dapat peroleh fx sama dengan 1 dan fx sama dengan x. Lanjut, untuk menyeimbangkan galat positif dan negatif itu diperlukan C1, nilai C1, C2, X1 dan X2 yang sesuai. Untuk mencarinya kita dapat gunakan fungsi yang integrasi numeriknya memiliki nilai sejati atau galatnya itu sama dengan 0. Nah, ada errornya saat dihitung menggunakan kaidah trapesium fungsi tersebut.
dimana kita dapatkan untuk fx nya sama dengan 1 dari integral menuju integral min 1 ke 1 itu sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 2 itu sama dengan C1 tambah C2. Kemudian fx sama dengan x menuju integral min 1 x dx. Nah, kita peroleh yaitu 0 itu sama dengan C1 x1 ditambah C2 x2. Kemudian fx sama dengan x kuadrat menuju integral min 1 sampai 1 x kuadrat dx, itu kita dapatkan 2/3 atau sama dengan C1 x1 C1 2 ditambah C2 x2 2 sini. Untuk fx sama dengan x pangkat 3 menuju integral min 1 sampai 1 x pangkat 3 nya dx nya ini itu mendapatkan 0, sehingga C1 x pangkat 3 ditambah C2 x pangkat 3 pangkat 2 sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 buah sebuah persamaan simultan, sehingga dapat dituliskan seperti ini untuk persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 persamaan, jadi kita lakukan pindah ruaskan sehingga dapatkan untuk persamaan pertamanya 2 sama dengan C1 tambah C2, kemudian C1 x1 sama dengan min C2 x2. Kemudian kita dapatkan untuk persamaan ketiga 2/3. Ini hanya pindah ruas sama dengan C1 x1 pangkat 2 tambah C2 x2 pangkat 2. Kemudian kita pindahkan lagi ini ruas, kita dapatkan persamaan keempatnya itu C1 x pangkat 3 sama dengan min C2 x pangkat 3. Kemudian kita lakukan substitusi 4 ke 2 sehingga didapatkan x1 sama dengan min x2. Nah, kita peroleh untuk persamaan kelimanya. Kemudian kita lakukan lagi substitusi 2 ke 5 sehingga dapatkan C1 sama dengan C2, itu kita dapatkan persamaan ke-6 nya. Kemudian kita substitusi 6 pada 1 sehingga dapatkan 2 sama dengan C1 ditambah C1, di mana C1 nya sama dengan 1, C2 nya sama dengan 1, maka ditemukanlah persamaan ke-7 nya. Kemudian kita lakukan substitusi 7 dan 5 pada 3. Nah, sehingga dapatkan 2/3 sama dengan x1 pangkat 2 ditambah x1 pangkat 2, di mana x1 nya itu sama dengan 1 per akar 3 dan x2 nya itu sama dengan min 1 per akar 3. Nah, yang bila dipecahkan itu menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1, x1 sama dengan 1 per akar 3 atau hasilnya sama dengan 0,577350269. Kemudian x2 nya itu sama dengan min 1 per akar 3 sama dengan min 0,57773500269. Nah, jadi untuk integral dari min 1 sampai 1 fx dx kurang lebih sama dengan f 1 per akar 3 ditambah f min 1 per akar 3. Dari persamaan di atas kita namakan dengan kaidah Gauss-Lengere 2 titik. Nah, dengan menggunakan kaidah ini kita dapat menghitung nilai integral fx dari selang min 1, 1. Cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi di x sama dengan 1/3 dan x sama dengan min 1/3. Dari tentu kita di sini kita transformasi integral a sampai b fx dx menjadi integral min 1 sampai 1 ft dt. Nah, untuk menghitung integrasinya ini nya sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx. Nah, kita harus melakukan transformasi. Yang pertama yaitu selang a, B menjadi selang min 1, 1. Kemudian b ini peubah x menjadi t. Kemudian c diferensialnya ini dx itu menjadi dt. Seperti itu transformasinya. Nah, di sini ada selang a, b dan selang min 1, 1 itu dapat dituliskan dalam diagram seperti berikut. Seperti ini, kita hanya mengubah atau mentransformasi saja.
Dari kedua diagram garis kita dapatkan perbandingan, sehingga dari operasi ini kita uraikan sehingga kita dapatkan itu X nya sama dengan A tambah B tambah BT kurang AT per 2, sehingga untuk X sama dengan A tambah B ditambah B dikurang AT per 2. Kita dapatkan hasilnya, kita hanya memindahkan ini, kita mengalihkan ini B dikali T kemudian dikali min A dikali T. Seperti ini. Dari nilai X di atas dapat didapatkan bahwa untuk dx nya ini sama dengan B dikurang A per 2 dt. Kemudian kita mensubstitusikan X dan dx, didapatkan hasil seperti ini. Untuk integral A sampai B fx dx ini sama dengan ini. Kemudian kita masuk pada algoritma metode Gauss kuadratur 2 titik. Untuk masukkan A, B, fx dan jumlah segmennya, untuk outputnya itu hasil dari integrasi. Langkah-langkahnya kita definisikan fungsi fx, kemudian yang kedua tentukan batas bawah dan batas atas integrasi B. Kemudian kita hitung nilai konversi variabel, itu x sama dengan 1/2 B dikurang A, U ditambah 1/2 B ditambah A. Tentukan. Kemudian keempat, tentukan fungsi GU dengan GU nya ini sama dengan 1/2 dalam kurung B dikurang A F dikali dengan 1/2 dalam kurung B dikurang A U ditambah 1/2 dikali dengan B tambah A. Kemudian kita hitung untuk luasnya sama dengan G dalam kurung min 1/3 ditambah 1/3 min 1/3 ditambah 1/3. Di sini ada contoh soal, hitunglah integral dari 0 sampai 1 x kuadrat dx dengan integrasi Gauss kuadratur 2 titik. Sesuai dengan algoritma tadi, maka kita dapat selesaikan. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung U nya. U nya itu sama dengan 2x kurang B ditambah A per B dikurang A, ada 2x dikurang sama dengan 2x dikurang 1 per 1 sama dengan 2x dikurang 1, atau x nya itu sama dengan 1/2 U tambah 1. Dengan demikian maka diperoleh untuk GU nya ini sama dengan 1/2 U ditambah 1 kuadrat sama dengan 1/8 U ditambah 1 kuadrat. Dengan menggunakan integrasi kuadratur Gauss, pendekatan 2 titik ini diperoleh seperti ini. Kita jumlahkan dengan tadi L, sehingga diperoleh 0,3333. Ini skrip. Kemudian kita masuk pada kaidah Gauss-Legendre 3 titik. Pada kaidah ini Gauss-Legendre 3 titik dapat ditulis sebagai ini. I sama dengan integral min 1 sampai 1 fx dx kurang lebih sama dengan C1 fx1 ditambah C2 fx2 ditambah C3 fx3. Di sini parameternya itu x1, x2, x3, C1, C2 dan C3 dapat ditemukan dengan membuat penalaran bahwa koordinat tunggal bersifat nilai tepat untuk 6 buah fungsi berikut. Jika fx nya sama dengan 1, maka dimana fx nya ini sama dengan x, sehingga fx nya ini sama dengan x kuadrat. Kemudian untuk fx sama dengan x pangkat 3, kemudian fx sama dengan x pangkat 4, kemudian fx sama dengan x5. Dengan cara sama seperti pada penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik, maka ini diperoleh 6 buah persamaan simultan seperti ini, sehingga didapatkan integral min 1 sampai 1 fx dx kurang lebih sama dengan 5/9 f min akar 3/5 kemudian ditambah 8/9 f0 ditambah 5/9 f akar dikali dengan akar 3/5. Kemudian algoritmanya seperti ini.
Untuk metode Gauss-Legendre 3 titik, inputnya ya tentu sama, outputnya juga sama. Dengan langkah-langkahnya kita definisikan fungsi fx, kemudian kedua tentukan batas bawah A dan batas atas integrasi B, kemudian hitung nilai konversi variabel ya seperti tadi di Legendre 2 titik, kemudian tentukan GU nya sama hanya tadi. Nah sini hanya berbeda, itu kita hitung luasannya yang berbeda, itu 5/9 ya seperti ini. Contoh soalnya di sini kita hitung integral 0 sampai B pangkat x dx dengan menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik. Nah, dalam penyelesaiannya tentu kita menggunakan algoritma yang tadi saya jelaskan. Di sini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 4. Maka kita lakukan terlebih dahulu transformasi x dan dx, sehingga dapatkan untuk x-nya itu sama dengan 4 ditambah 0, 4 dikurang 0 xd per 2 sama dengan 2 ditambah 2 xd, dan dx sama dengan 4 dikurang 0 per 2 dxd sama dengan 2d xd. Nah, diperoleh hasil transformasi x dan dx dari integral 0 sampai 4 pangkat x dx sama dengan integral min 1 pangkat 2 ditambah 2 x2 2d x2 sama dengan integral min 1 sampai 1 2 ditambah 2 xd dxd. Nah, di sini jika menggunakan metode Gauss kuadratur 3 titik, maka C1-nya itu sama dengan min 0,556 untuk x1 sama dengan min 0,774596669 menuju fx1 sama dengan 2e pangkat 2 tambah 2 dikali dengan min 0,77456966669 itu sama dengan 3,139155546. Kemudian C2 nya yang didapatkan itu 0,889, untuk X2 nya itu didapatkan 14,77811122. Kemudian C3 nya itu didapatkan 0,556 untuk X1 nya itu kita dapatkan 69,57049925. Nah, sehingga nilai integral numeriknya itu adalah kita gunakan ini yang didapatkan itu sama dengan min 0 ini ya, dan relatifnya diperoleh itu sama dengan 0,13%. Nah, kemudian kita masuk pada kaidah Gauss-Legendre n titik. Dari penurunan kaidah Gauss-Legendre 2 titik dan Gauss-Legendre 3 titik dapat dirampungkan untuk menghasilkan kaidah Gauss-Legendre n titik. Itu kita dapatkan integral min 1 sampai 1 fx dt kurang lebih sama dengan C1 fx1 tambah C2 fx2 ditambah sampai tambah Cn fxn. Nah, dimana di sini kita bisa lihat tabel dari nilai C, I dan Xi dapat dilihat pada tabel ini dengan metode Gauss-Legendre n titik, dimana seperti tadi. Nah, ini ada n-nya, kemudian ada faktor bobot, ada argumen fungsi, kemudian galat pemotongnya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan itulah mungkin pembahasan dari integral ya, integral Riemann dan seterusnya. Mungkin jika ada pembahasan saya yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.